Assalamualaikum, halo teman cerita. Ketemu lagi di channel Cerita Kita, channel yang berisikan hal-hal bermanfaat seputar tempat wisata, tempat kuliner, tempat menginap, dan lain-lain. Gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat ya. Semoga Allah lancarkan segala urusannya dan Allah berikan rizki yang halal, berkah, dan thayyib. Amin. Sebelum lanjut nonton video cerita kita, seperti biasa tolong bantu untuk like, komen, dan subscribe. Semoga channel ini semakin berkembang. Terima kasih atas dukungannya. Kali ini kita mau trekking di daerah Sentul. Jadi kalau lewat jalan tol itu keluar di gerbang tol Sentul Selatan 1. Dan karena ini adalah kali pertama kita trekking, jadi kita menggunakan layanan jasa trekking. Dan kita janjiannya di tempat parkir Jungleland. Gampang kok carinya, tinggal pakai Google Map aja. Semakin mendekati tempat kumpul, kita tuh beberapa kali ketemu sama mobil pickup yang di belakangnya itu udah dikasih bangku dan ada orang-orang yang duduk di situ, ada penumpangnya. Nah, kita nanti rencananya juga mau naik mobil pickup kayak gitu untuk naik ke atas. Alhamdulillah ya, kita udah sampai meeting point nih, tempat parkir, dan lihat dong, udah banyak banget mobil-mobil yang parkir di sini. Padahal ini tuh baru sekitar jam 8 ya, baru sekitar jam 8 lebih dikit lah. Tapi setelah ketemu sama pihak layanan jasa trekking, kita tuh malah dikasih tahu untuk gimana kalau naik mobil aja, nggak usah naik pickup. Terus kita kan nanya, kenapa nggak naik pickup? Katanya karena kita tuh milihnya yang paket Easy Bay, karena kita memang baru pertama kali ya, jadi ya nggak mau sok-sokan bisa lah, kita coba yang paling mudah dulu. Ya bukan paling mudah juga sih, yang lumayan mudah ya, namanya Easy Bay. Katanya kalau paket ini tuh tempatnya nggak begitu naik sekali, jadi bisa lah naik mobil pribadi untuk naik ke atas, jalannya nggak gitu nanjak-nanjak gitu katanya. Ya udahlah, bismillah gitu ya. Akhirnya ya kita beranikan diri nih untuk tetap menggunakan mobil pribadi. Dan alhamdulillah guide kita ini tetap bimbing kita di depan nih. Dia nunjukin jalan, dan nanti kalau misalnya jalan naik dia akan memberi kode, jalan turun akan memberi kode. Kalau mau ada papasan di depan juga dia akan memberitahu. Tapi setelah dijalanin memang lumayan banyak banget ya tanjakan dan juga turunannya. Lumayan bikin deg-degan juga sih, apalagi kalau misalnya kita papasan ya dengan kendaraan lain. Ada beberapa jalan yang sempit yang kita harus minggir banget, apalagi kalau pas jalannya itu ketemu jalan yang cor-coran gitu kan, emang jaraknya tinggi banget ya sama lahan di sebelahnya, jadi memang harus hati-hati banget. Dari pengalaman kemarin sih, kalau memang ragu bisa nggak gitu ya, mendingan pakai pickup aja. Memang mungkin kalau pakai pickup kita harus sabar ya, tadi nunggu di tempat parkir tadi, karena memang pickup itu nggak selalu ready. Kita tuh bisa nunggu ya 30 menitan lebih lah ya untuk pickup datang atau turun dari atas. Tapi kalau nggak mau nunggu ya kayak kita nih, bismillah aja, bismillah, insya Allah selamat dan aman ya. Kalau pagi-pagi ini masih sepi, jadi nggak begitu sering kita berpapasan dengan kendaraan lain. Selain nanjak-nanjak dan nanjak, hal lain yang menjadi PR adalah setelah nanjak itu jalannya langsung belok. Jadi nanjak-nanjak, belok kanan, belok kiri gitu ya. Jadi memang harus waspada banget. Nah, kita sempat berhenti nih pas nanjak, tapi alhamdulillah temanku ini yang bawa mobil nih, ibu-ibu juga ya, dia itu tenang dan alhamdulillah bisa lanjut perjalanan lagi. Dan alhamdulillahnya jalanan itu udah bagus, udah mulus, bukan tanah atau bebatuan. Alhamdulillah ya, kita udah sampai di gerbang masuk wisata alam Leuwi Hijau.
Sebenarnya nggak cuma luwih hijau aja nanti yang akan kita temui, ada banyak, ada luwih liuk, luwih cepet, kemudian curug barong, luwih hijau, dan luwih benjol. Nah, karena kita pakai paket ya, jadi kita masuk ini kita udah nggak bayar tiket masuk lagi, semuanya sudah diurusi oleh pihak apa yang kita sebut ya, jasa layanan trekking. Termasuk untuk tiket parkirnya ya, itu juga sudah diurusin. Karena tempat parkir di atas sudah penuh ya, jadi kita diarahkan untuk parkir di bawah. Dan ternyata banyak juga kan yang naik menggunakan mobil pribadi, nggak pakai pickup, nggak cuma kita aja, banyak teman-temannya kok. Dan di sini banyak banget yang trekking berombongan, baik dengan teman-temannya maupun dengan keluarga. Di area parkir ini terdapat banyak warung, toilet, kamar mandi, dan juga musola. Jadi nanti kalau misalnya habis trekking, basah-basahan atau keringetan, kita gampang untuk bilas di sini. Kamar mandinya juga bersih, untuk toilet 2.000 dan untuk mandi 5.000. Fasilitas lain yang didapatkan yakni dipinjamin trekking pole. Ini semacam tongkat gitu ya, alat bantu kita di dalam trekking. Ini bukan kayak buat gaya-gayaan gitu, enggak. Ini memang bener-bener membantu banget, apalagi ketika jalanan itu nanjak dan juga turun. Yuk kita mulai trekkingnya, bismillah. Perjalanan trekking kita kali ini didampingi oleh Mas Agus sebagai guide. Bagian awal kita melewati perkampungan, perumahan penduduk. Di sini kita tuh benar-benar berada di desa yang masih alami. Kita ketemu beberapa kandang kambing dengan baunya yang khas. Kemudian lihat juga beberapa ayam yang berkeliaran. Dan akhirnya kita sampai nih di area persawahan. Persawahan ini terlihat agak gersang karena memang sedang musim kemarau ya, belum mulai hujan dan belum mulai musim tanam. Jadi pemandangannya belum yang hijau gitu, belum. Masih banyak coklat-coklat dan persawahan yang masih kosong. Nah, untuk menuju ke area persawahan itu, kita melewati jembatan ini dulu. Jembatan ini juga sederhana banget, dari bambu. Meski begitu, sepertinya terlihat kuat ya, tapi tetap harus hati-hati kita melewatinya. Menurut Mas Agus, pemandu kami, trek yang melalui persawahan seperti ini laris manis dan bagus banget untuk diambil ketika musim hujan karena sawah menghijau dan indah dipandang. Meski belum memasuki musim hujan, tapi area sekitar persawahan itu memang becek ya, banyak air-airnya. Jadi kita tuh hati-hati banget jalan, jangan sampai sepatu kita itu basah, jangan sampai nyebur ke air. Tapi ternyata percuma, kita di depan tadi tuh hati-hati biar nggak basah, karena di jalan selanjutnya mau nggak mau sepatu kita harus basah. Dan nggak cuma basah, harus nyebur ke air seperti ini. Jadi buat teman cerita yang mau trekking ke daerah Sentul, sebaiknya menggunakan sepatu sendal aja, jangan menggunakan sepatu kayak kita. Jadi setelah basah itu langkah kaki itu sangat berat karena sepatunya tuh udah basah, apalagi kalau sepatu kita tuh tebal, bakal lebih berat lagi. Alhamdulillah sudah sampai di tujuan yang pertama. Untuk mencapai sungai itu kita harus melewati aliran apa ini ya, anak sungai atau sungai kecil, genangan air, nah apalah itulah, kita harus lewatin ini ya untuk turun ke bawah sana. Destinasi yang pertama adalah Lui Kaso. Apa sih Lui itu? Lui itu adalah kata dalam bahasa Sunda yang artinya lubuk atau bagian dalam di sungai. Jadi sebenarnya adalah sungai yang kemudian ada semacam apa ya, kubangan-kubangan kayak gini nih yang bisa untuk berendam. Lihat, lumayan dalam ya. Bisa nih kita duduk berendam, main air yang jernih, seger dan dingin, tapi bukan yang dingin banget gitu, enggak. Oke, setelah bermain-main air sebentar, foto-foto, ambil video, kita lanjutkan perjalanan kita lagi. Dan kita naik, dan terus naik. Kalau misalnya berasa capek atau ngos-ngosan, cari tempat ya yang bisa buat duduk sebentar, minum, atur nafas, baru nanti lanjut perjalanan lagi. Kita sudah sampai di destinasi yang kedua, yakni Curug Barong.
dan Louis hijau. Rame banget ya ini, rame banget asli deh. Coba nanti kita lihat ke sana ya. Kita kalau mau menuju ke aliran sungai itu kita turun. Itu kan bener ramai banget. Jadi harus berbagi jalan ya dengan pengguna jalan yang lain. Dan yang paling nyebelin tuh kalau ketemu orang yang rokok kayak gini nih. Ini kan di alam bebas ya, yang udaranya tuh segar. Harusnya janganlah ngerokok di sini. Jadi jadi nggak enak gitu nafasnya. Mana lagi ngos-ngosan, kan asap rokok. Ya tapi gimana lagi ya, orang emang beda-beda sih. Karena di sini rame banget, jadi kan kurang nyaman ya untuk main air, untuk foto atau ambil video. Jadi Mas Agus guide kita nyaranin untuk kita skip aja dulu, ini kita lewatin aja dulu. Nanti pulangnya kita lewat sini lagi, baru kita main-main di sini. Jadi bismillah, kita manjat lagi, naik lagi, dan naik lagi. Nggak apa-apa ya. Enaknya kalau nggak musim hujan itu jalanannya tuh kering, jadi nggak licin. Ini aja kalau pas lewatin yang berpasir tetap licin. Alhamdulillah sampai di Louis Benjol. Ini masih mirip-mirip lah ya menurut aku sama Louis Casso tadi. Cuma di sini bedanya adalah Louis-nya atau tempat untuk berendamnya, untuk bermain-main airnya itu lebih luas. Jadi sama banyak bebatuan seperti ini ya. Airnya juga sama-sama jernih, sama-sama seger, sama-sama dingin. Tapi yang membedakan sama Louis Casso, di sini area untuk berendamnya nih bisa kita lihat sangat luas. Jadi enak banget kan buat bermain-main di situ. Untuk menuju destinasi selanjutnya kita harus nyebrang sungai, tapi nggak ada jembatannya. Jadi kita harus nyebur kayak gini. Lumayan dalam sih, sekitar selutut ya, selutut orang dewasa. Jadi kalau bawa anak-anak ya dipegangin ya. Lanjut lagi yuk trekkingnya. Nah kita kembali naik-naik lagi, jangan bosan ya lihat gambar naik-naik kayak gini, karena memang jalannya naik-naik terus. Nah kalau jalannya udah mulai turun begini, artinya kita sudah mau sampai ke sungai berikutnya atau ke Louis berikutnya. Biasanya di dekat Louis itu ada warung-warung penduduk. Jadi kalau mau ngisi amunisi ya, mau lapar atau pengen iseng-iseng, pengen makan gorengan, minum, itu banyak. Es kelapa muda juga banyak. Dan juga tersedia toilet meskipun sederhana. Nah ini dia namanya Louis Cepet. Ini kedalamannya tertulis sampai 4 meter. Ah masa sih? Yuk coba kita lihat ya. Nanti di sana ada sesuatu yang istimewa. Ini dia yang unik. Jadi ada bagian yang seperti kayak lorong, kayak gang gitu. Nah ini semakin ke sana semakin dalam. Di bagian sini aja kita udah selutut ya. Makanya tertulis kedalamannya sampai 4 meter. Itu yang bermain-main air di sebelah sana, itu mereka menggunakan ban, menggunakan pelampung. Dan kalau memang berani nggak pakai ya harus benar-benar bisa berenang. Sekitar pukul 11 siang atau 2 jam setelah kita menjalani trekking ini, kita pengen ngisi perut dulu mau makan siang. Jadi kita sudah order juga makan siangnya. Kita order paket nasi liwet komplit dengan lauk-lauknya seperti ada sayur asem, kemudian lalapan kol, dan lalapan timun. Kemudian juga ada tempe goreng, ayam goreng, tahu goreng, ikan teri, sambal, dan juga kerupuk. Bismillah, nikmat banget ya makan ketika perut itu lagi lapar dan capek. Apalagi makannya bareng-bareng besti dan setampah berlima begini, seru. Tadi itu Mas Agus guide kita tuh nanya, kita tuh mau berenang dulu baru makan atau makan dulu baru berenang. Nah kita pilih makan dulu aja baru berenang, karena kalau kita udah berenang badan basah-basah kemudian makan kan takut masuk angin ya, karena kan kita nanti bilasnya di tempat parkir.
Destinasi yang ini adalah Louis Lieu dan ini juga punya keunikan tersendiri. Coba perhatikan, kenapa sih banyak orang berdiri di tebing-tebing batu itu? Mau ngapain mereka? Ada yang bisa nebak gak? 1, 2, 3. Ternyata mereka mau lompat. Dari destinasi terakhir kita tadi, Louis Lieu, kita kembali lagi, tapi nggak aku shoot ya. Perjalanannya sama aja sih, naik turun gitu, dan kita kembali ke Louis Hijau. Dan pas sampai ke sini, seperti tebakan dari Mas Agus guide kita, udah lebih sepi. Jadi ini sekitar jam berapa ya? Mungkin sekitar jam 1 lah ya, sekitar jam 1 siang. Udah lebih sepi ya. Kalau mau langsung main yang di area bawah jembatan ini boleh banget kok. Tapi kita mau ke arah sebelah sana. Katanya di sana sih lebih bagus. Emang bener? Coba ya kita lihat. Tapi untuk mencapai tempat yang katanya bagus itu butuh effort. Coba lihat. Ini kelihatannya gampang, tapi pas prakteknya tidak semudah itu. Ini ya, tadi kita dari bawah situ. Kemudian kita naik ke sini dan ini dibantu tali, ada tali yang bisa buat kita pegangan nyebrang ke sana untuk kita ke arah sana lagi. Itu udah sedikit terlihat kan ada apa di sana. Yuk kita maju untuk lihat lebih dekat lagi. Siap-siap ya. Ini warna airnya terlihat hijau ya, padahal sebenarnya ini itu jernih. Dan kata Mas Agus guide kita, kalau pagi hari ya sekitar jam 7, setengah 8 udah sampai sini, itu pantulan sinar mataharinya berwarna biru dan indah banget. Dan kalau berani berenang bisa loh berenang ke arah sana, tapi hati-hati ya. Airnya emang benar-benar menggoda banget, adem, dingin, seger, jernih, bersih. Udah nggak ngerti deh mesti berkata-kata apa lagi. Dan semua temanku tuh nyebur kecuali aku. Bahkan temanku yang tadinya itu ngejaga banget biar baju atasnya itu nggak basah, nggak nahan untuk nggak berendam di sini, nggak nahan untuk nggak main-main air di sini. Pokoknya capeknya kaki, pegelnya kaki, ngos-ngosannya nafas tadi itu udah terbayar dengan indahnya ciptaan Allah ini. Masya Allah, alhamdulillah banget dikasih kesempatan oleh Allah untuk menikmati keagungan ciptaannya. Setelah selesai trekking, alhamdulillah jalur yang kita lewati itu nggak sama dengan jalur pas kita berangkat tadi. Nggak bisa bayangin deh kalau kita mesti kembali naik turun lagi untuk ke tempat parkir. Jadi ada jalur lain ya. Ini jalur ini landai dan bahkan ada ojek. Jadi kalau misalnya capek ya tinggal naik ojek aja menuju ke tempat parkir. Ini jalannya lebar dan landai. Dan nggak nyangka tiba-tiba udah sampai aja ke tempat parkir. Ini ya info jasa layanan trekking yang kita pakai. Kita infoin di sini ya, bisa dilihat. Dan terima kasih sudah melihat video cerita kita. Semoga bisa menjadi informasi yang bermanfaat buat teman cerita yang pengen olahraga sambil tadabbur alam, sambil mempererat bonding dengan keluarga maupun teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum.